Dia bilang, "Bang, kita dikontak Bang, kita dikontak," cuma begitu. Cuma dalam pikiran saya sudah ini saya mati saya. Cuma begitu, dia cuma ngajak supir saya itu, "Wah, ayo kita kabur. Mati kita nanti kalau di sini." Mungkin karena shock, ternyata supir saya sudah kena tembak di lengan kanannya. Nah, plot twistnya di hari itu saya ketemu sama pelaku yang nembak saya. Nah, Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita lagi ada di Makodim 1701 Jayapura. Kenapa saya hari ini datang ke sini? Nah, karena saya punya rekan Sertu Doni. Beliau yang memberikan saya sedikit bocoran tentang cerita dari senior saya, Abang Serma Henry ya Bang ya izin. Mohon izin Bang. Terima kasih banyak ini Bang. Abang sudah menyempatkan waktu malam ini Bang. Harusnya Abang santai-santai dengan keluarga ini Bang. Abang sudah menyempatkan waktu. Mohon izin Bang. Mungkin saya bisa ini kah Bang? Tahu sedikit latar belakangnya Bang. latar belakang bagaimana ini? Mohon izin mungkin dari pendidikan dari SD, SMP atau SMA. Kalau SD sampai SMA saya di Blitar. Terus untuk kebetulan ada ya rezeki untuk kemarin kuliah bisa menuntaskan di 3 keperawatan di Jayapura. Oh sudah di 3 keperawatan ya? Izin Bang kalau Abang pendidikan militernya Bang tahun berapa Bang? 2006. 2006 Bang? Di mana itu Bang? Di Jember. Di Jember ya Bang? Saya dari Kodam 5, Brawijaya. Oh, berarti Abang tahun berapa itu Bang? 2006. 2006 penempatannya langsung sini langsung atau di Papua. Oh. Penempatan pertamanya di mana itu Bang? Untuk pertama bertugas itu di Unit 756 di Wamena. Oh di Wamena Bang. Penempatan pertama langsung di gunung. Langsung sembunyi. Kira kesan pertamanya Abang waktu tiba di Papua khususnya di Wamena waktu itu? Sebenarnya bukan kesan pertamanya, malah di Sorong dapatnya itu. Oh di Sorong. Pertama kali berlabuh di Sorong kan, kita kan dari Jawa ini awam sama Papua kan, kita tidak tahu Papua itu seperti apa. Nah, waktu datang ke pertama kali berlabuh di Sorong itu kan banyak orang makan pinang. Saya tidak tahu ini kok merah-merah, ini apa, darah kah ini? Berarti kagetnya itu hampir sama dengan saya Bang. Jadi saya awal mulanya landing di Jayapura, di jalanan itu saya lihat, wah ini merah-merah apa ini? Nah itu pikiran saya darah. Saya kira juga darah. Oh ternyata ya setelah ini ternyata orang makan pinang. Yang pertama kali, ya kesan saya pertama kali kalau nginjak Papua. Kalau kesan pertama kali nginjak Wamena, mahal. Berarti waktu itu masih ini ya Bang? Irian Jaya ya Bang? Sudah Papua waktu itu. Sudah Papua. Cuma namanya kodamnya waktu itu masih Trikora. Belum Cendrawasih, belum. Waktu itu masih Kodam 17 Trikora. Berarti masih sampai di Papua Barat sana Bang ya? Ya, masih sampai Papua Barat. Belum ada Kasuari zaman itu? Belum ada. Berarti Abang waktu penempatan di Wamena itu di satuan mana? Di mana? Di Gunung Sisu. Di Gunung Sisu. Gimana Bang kira-kira waktu itu kondisinya di sana? Ya, dengan segala keterbatasan namanya juga masih batalion baru, listrik juga tidak ada, jauh dari pemukiman. Listrik itu kita dapat itu dari jam 6 sore sampai jam 11 malam saja. Itu pun genset. Batalion baru ya? Masih batalion baru waktu itu. Waktu saya masuk itu baru 2 tahun. Batalion baru umur 2 tahun waktu. Karena kalau nggak salah didirikan 2004. Oh. Di batalion Abang berapa tahun Pak? Kebetulan di batalion saya sampai tahun 2010.
2010. 2010 setelah itu kan pindah ke Brigif di Timika, Brigif 20 Majaya Krama. Setelah dari Brigif, Pak? Setelah dari Brigif itu sampai 2014, 2013 baru pas waktu dekat-dekat mau pengajuan nikah ya kita minggir dulu lah dari kerasnya kehidupan batalion. Akhirnya mengurus pindah ke Kodim Jayapura karena kebetulan juga calon istri saya kan ada di Jayapura waktu itu. Oh. Gimana itu kenalnya, Pak? Kebetulan teman kuliah. Wah, satu angkatan. Wah, itu ceritanya ini dari teman kuliah, Pak. Gitu. Jin Bang, mungkin selama Abang berdinas ini, mungkin ada kisah-kisah yang menurut Abang itu paling berbekas lah untuk Abang. Kalau untuk yang paling berbekas ya kemarin baru mungkin 4 tahun berlalu ini. Siap. Di tahun 2020 kemarin. Gimana itu, Bang? Tepatnya kalau ini tanggalnya nggak akan lupa karena merupakan tahun kabisat kan. Siap. 4 tahun sekali, 29 Februari. Kalau itu tanggalnya nggak akan pernah lupa. Apalagi kejadian itu membekas tuh, Bang. Itu yang bikin susah lupa juga. Masih diberikan umur panjang lah mungkin boleh dibilang. Karena kan ya waktu itu ya mungkin ya apa ya kan dapat apa kalau di kita bahasa mungkin penghadangan, bagaimana penghadangan sama ya mungkin kelompok tertentu yang mungkin yang ingin memisahkan dari NKRI. Siap. Itu kisahnya bagaimana? Jadi cerita awalnya gimana? Cerita awalnya waktu itu kan saya tergabung dalam Satgas TMM di TNI Manunggal Membangun Desa. Oh, siap. Di sana kita punya misi membangun gereja, terus rumah pastori sama untuk rumah masyarakat. Nah, kebetulan itu untuk pembangunannya belum dimulai, masih mau dimulai. Jadi singkat cerita sore itu setelah saya belanja bahan-bahan logistik untuk bangunan, sekalian bahan-bahan logistik untuk makanan nanti yang teman-teman yang membangun di sana. Siap. Sore itu mungkin sekitar jam 4 sore saya selesai belanja, dari siang saya sudah berangkat belanja. Cuma karena muatannya kan banyak, mungkin 5 ton lebih dalam truk kan kita nggak mungkin dalam satu truk, Bang, 5 ton. 5 ton lebih karena ada besi, semen dan lain-lain, termasuk juga beras, bahan makanan yang mau kita bawa bekal untuk di sana. Itu sore itu sudah selesai belanja, rencananya kan besok paginya kita mau berangkat ke sana. Itu belanjanya Bang di mana, Bang? Ya, belanjanya Bang di mana? Ya di Jayapura sini, di Jayapura sini. Untuk dibawa ke sana, dibawa ke sana. Siap. Termasuk bahan material bangunan. Siap. Kebanyakan. Bang, untuk lokasi TMMD-nya di mana? Di Kampung Kibe, Distrik Arso Timur. Jadi Kampung Kibe itu sudah berbatasan dengan PNJ. Butuh waktu berapa lama untuk sana? Kalau dari kota Jayapura sini mungkin sekitar butuh waktu yang mungkin sekitar 3 jam. Sekitar butuh waktu jarak tempuhnya 3 jaman. Siap. Berarti, tapi sudah perbatasan itu Bang ya? Sudah perbatasan. Sudah perbatasan. Kalau kita ke Kampung Kibe sana mungkin sudah kelihatan PNJ. Sudah kelihatan, maksudnya dengan jarak pandang kita ada sungai, setelah sungai lewat itu kan sudah wilayah PNJ. Siap. Ya. Jadi perlu teman-teman ketahui, untuk wilayah Papua dengan Papua Nugini itu dipisahkan oleh sungai itu Bang ya. Dipisahkan oleh sungai itu. Jadi sesuai dengan yang Abang bilang, jadi posisinya kalau kita dari Papua ini ada sungai, langsung lihat Papua Nugini Bang. Siap. Terus gimana di Kibe loh ya. Siap. Di Kibe itu. Siap. Nah, setelah itu karena muatannya terlalu banyak,
dan nggak mungkin kendaraan kita menginap karena Hmm. nanti mungkin bisa asnya bengkok atau apa. Iya. Akhirnya saya laporan sama komandan saya, Siap. pasi saya, laporan kalau barang terlalu banyak kita nggak bisa menginapkan kendaraan, harus Siap. sekarang juga diantar ke Kibe. Kibe. Nah, Karena bengkok nanti asnya, Bang, ya. ya takutnya asnya atau mungkin apanya kendaraannya malah nanti nggak bisa dioperasikan. Siap. Masalahnya 5 ton ini. 5 ton lebih muatan. Siap. Akhirnya sama pasti saya diperintahkan, ya sudah berangkat saja, hati-hati di jalan. Nanti sampai Koramil Arso ada anggota yang ikut 2 orang untuk pengamanan. Nanti bawa 1 pucuk senjata untuk ya keamanan di jalan. Siap. Ya karena kita tahu di Jayapura sini, terutama Jayapura sama Kerom kan, untuk fluktuasinya gerakan ini rekan-rekan kita yang bersebarangan ini kan nggak terlalu nggak terlalu Masih kategori ya bisa dibilang kategori kuning lah, Bang, ya. masih yang bukan seperti daerah-daerah Iya, yang masih belum merah lah. di pegunungan sana yang Siap. agak intensitasnya Merah lah bisa merah dibilang. gitu Siap. dibilang. Karena itu ya kita nggak pernah berpikiran ada nanti di jalan ada yang menghadang, ada Siap. begini, nggak ada. Ya kita taunya kita ke sana aman, ya nggak ada apa-apa, kita Siap. nggak ada perpikiran sampai jauh ke situ. Siap. Nah, ya perjalanan dari kita berangkat dari sini jam 4, nyampe Kibe sana jam 10 malam karena waktu itu karena cuacanya agak hujan gerimis, jadi kita tidak bisa cepat karena jalannya terjal, terus ya termasuk banyak jembatan-jembatan kayu yang kecil, sedangkan muatan kita kan berat. Siap. Harus hati-hati memang, Harus Bang. memang hati-hati, takutnya licin ada apa-apa malah tergelincir. Itu pun juga kita mungkin sempat terhenti sekitar 1 jam karena mobil kita hampir masuk jurang. Masuk jurang, Bang. Karena Jalannya kecil ya, Bang, ya? jalannya kecil kan, kalau jembatan kayu kan nggak ada pengamannya, cuma hanya jembatan itu saya, nggak ada pengamanan kiri kanan, tidak ada. Jadi kita muatan banyak waktu itu, mungkin karena posisi juga di turunan, terus truk juga muatan banyak, jadi waktu mengerem itu dia meluncur sendiri. Jadi licin, jalanan licin, ya otomatis kalau pas mau ke bawah muat dengan muatan segitu banyaknya, ban nggak kuat. Siap. Medan juga nggak kuat menahan bebannya truk ini. Siap. Dan hampir mungkin masuk jurang karena sudah terselip ban depan truk kita itu sudah masuk ke jurang. Sudah masuk, Bang. Sudah Berarti masuk. Posisi truk itu juga sudah miring. Posisi truk sudah miring. Terus gimana itu? Kebetulan kan ada truk juga yang mau melintas, kebetulan juga dibantu sama warga setempat juga. Truknya ditarik mundur biar bisa ban depan itu ada celah untuk belok masuk ke jembatan. Ini masalahnya muatan 5 5 ton. Izin, Bang, itu posisi pada saat yang mobil hampir terjun ke jurang itu sudah pukul berapa itu, Bang? Mungkin masih jam berapa ya? Sekitar jam 8 sih, jam 8 malam. Jam 8 malam. Jam 8 malam. Itu gelap itu. Bisa dikategorikan tengah hutan tuh, Bang. Sudah di tengah hutan, sudah gelap Jam gulita, 8 nggak ada. malam. Kan nggak ada penerangan di sana. Siap. Oh, izin, Bang, Tidak ada saya lupa listrik. tanya, Bang. Abang kesana berapa personil, Bang? Kita 4 personil. 4 personil. 4 personil saya. 4 orang saja. Kita Tengah hutan 4 orang. Terus berapa pucuk, Bang? satu saja. Satu saja, Bang? Satu saja. Waduh. Dua magasin. 2 magazin. Satu magasin cuma isi 20, jadi kita cuma bawa 40. Siap. Itu tanpa pengawalan dari yang lain, Bang. Tanpa pengawalan, karena kita tahunya kan daerah aman, ya. Nggak ada yang lain-lain. Kita tahunya daerah aman, nggak ada ini ya. Nggak ada pengamanan ekstra, karena juga wilayah kan termasuk wilayah Kodim kita sendiri, kan. Kadang juga ya memang di sana ada
mantan, tapi kan sudah kembali ke NKRI. Siap. Dan kita sudah sowan, kita sudah minta izin juga. Maksudnya kita mau lewat, kita mau ada pembangunan di Gibe sana. Tapi kan ya mungkin tidak tersampaikan ke rekan-rekan yang lain yang berseberangan itu. Oh, siap. Izin Bang, berarti istilahnya sebelum abang mereka ke sana itu sudah antisipasi hal itu sebelumnya ya? Sudah. Ya sebagai kita kan di mana bumi dipijak di situ kan langit dijunjung. Kita di sini di Papua ya kita sesuaikan dengan adatnya Papua. Jadi abang sudah mengawali dengan upaya persuasif dulu. Persuasif, ya. Jadi ini sebenarnya merupakan hal positif yang dilakukan TNI untuk membangun desa tersebut kan, Bang? Ya bukan hanya TNI kan kerjasama sama pemerintah. Siap, betul. Sama pemerintah daerah. Terus gimana lagi, Bang? Ya, singkat cerita setelah lewat perjalanan saya nyampe Gibe itu pukul 11 malam kalau nggak salah. 11 malam. Berarti trek itu jalannya pelan sekali, Bang, ya? Seperti siput. Jalannya dari jam 8 ini sampai Gibe jam 11. Kalau ini kan perjalanan kalau standar mungkin 3 jam dari kota sini. Ya. Itu kalau tanpa muatan. Tanpa muatan ya, karena kita muatan dari jam 4 sore nyampe jam 11 malam. 11 malam. Hampir 3 kali lipat. Iya, 3 kali lipat. Harusnya normalnya 3 jam. Normalnya ya sekitar 3 jam. Mungkin pada saat di perjalanan itu, Bang, kendala-kendala selain yang abang sebutkan tadi, ada kendala lain nggak? Nggak ada. Kalau selama perjalanan tidak ada sama sekali, semuanya lancar ya. Sampai di lokasi lah. Sampai di lokasi lancar. Kita nyampe lokasi pun dibantu masyarakat menurunkan barang-barang. Sama-sama. Setelah nyampe di Gibe sana, sebenarnya kan kita mau langsung kembali ke kota. Cuma karena cuacanya sedang hujan, tidak aman juga tuh, Bang. Terus jalannya juga terjal, terus kendaraan kita pun juga otomatis tidak ada muatan. Kemungkinan besar kita nggak akan bisa naik karena pasti slip. Karena nggak ada muatannya. Karena nggak ada muatan sudah pasti slip, dan daripada kita malam-malam bekerja keras sudah mending saya putuskan untuk besok paginya kita kembali. Kita nginap di pos Satgas 731 kalau nggak salah. Berarti besok paginya Bang berangkat jam berapa itu? Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi saya bangunkan teman-teman, ayo kita balik kanan ke kota. Maksudnya ke kota ya kembali ke Kodim karena masih ada barang-barang yang harus kita siapkan lagi untuk diantar kembali lagi ke sana. Berarti abang ini terus bolak-balik terus ya bang ya? Bolak-balik terus. Oh. Nah, berarti posisinya di depan berapa orang bang? Di depan 4 kita. Oh langsung 4-4-nya di depan bang? 4 orang. Jadi supirnya nyetir, terus 3 orangnya di sebelah kiri. Nah pada saat baliknya ini mungkin ada kendala kan? Ya kendalanya itu tadi kita dapat ini hadangan dari rekan-rekan kita yang berseberangan nih. Itu ceritanya gimana? Nah, saya berangkat jam 6 pagi itu dari pos Satgas itu. Mungkin baru perjalanan setengah jam setelah itu kan kita dapat tanjakan terjal itu. Yang saya bilang kalau kita malam sudah pasti nggak akan bisa naik. Dan kita berangkat pagi pun kita juga nggak bisa naik. Siap. Karena harus seling pakai pohon kanan kiri karena kita naik 5 meter saja truk bisa naik, tahan, kita pindah pohon lagi, naik 10 meter, tahan lagi, kita cari pohon lagi sampai setengah mati, Bang. Itu harus ikat-ikat terus, Bang. Ikat-ikat ganti pohon buat bantu kita naik gitu. Naik kendaraan karena nggak bisa naik. Izin bang, berarti selama perjalanan itu medannya itu yang rusak banyak sekali atau tidak? Cuma hanya dikatakan. Kalau dibilang rusak sebenarnya tidak rusak, cuma kan jalannya berbatu. Kalau itu yang bikin licin bang bikin licin yang bikin susah.
Apalagi pas di tanjakan yang paling susah ya di situ yang paling tinggi. Mungkin ada sekitar tanjakan itu mungkin kalau panjangnya mungkin 100-200 meteran mungkin. Begini Lumayan. terus, Bang. Itu tanjakan full. Lumayan juga. Lumayan Mungkin panjang tanjakannya. kalau kemiringannya, Bang, Abang bisa gambarkan seberapa? Mungkin 45 derajat ada, 30-45 derajat. Makanya susah mau naik. Kalau 45 derajat berarti ya sekitar segini lah, Bang, Iya, ya. sekitar segitu. Baru kan Wajar. terus panjang jalannya. Berarti hampir-hampir mirip dengan tanjakan mau ke Kodam, Bang, ya. Ya, kurang lebih seperti begitu. Cuma intensitasnya dia mungkin lebih panjang lagi. Dan kemiringannya lebih miring. Dan jalannya pun berbatu. Siap. Bukan Itu yang aspal. bukan aspal, yang bikin susah. Wah, berarti ini selama tanjakan itu, jadi personel ini ikat di kayu, baru naik lagi, Baru trek. naik. Nanti pindahkan Pindah lagi ke kayu lagi, lain, ikat lagi, baru Itu naik terus lagi. sampai di puncak, sampai di ujung. Itu capek sekali, Bang, ya. Itu abang pergerakan dari bawah tanjakan itu sampai ke puncaknya itu berapa jam? Mungkin sekitar 2 jam. 100 Lama. 100 meter 2 jam, Is. Ya, sekitar 2 jam. Karena saya masih ingat kejadian itu jam setengah 10. Pas kejadian saya di kontak itu setengah 10 pagi. Nah, posisi di kontaknya itu pada saat Ya, setelah selesai kita nyampe di puncak ini, maksudnya sudah nyampe di atas, kita sudah tinggal mau turunnya. siap. Ya namanya orang capek kan, kita Siap. otomatis ya kalau dibilang nggak siap sudah pasti kita nggak siap. Konsentrasi sedang buyar Konsentrasi lah, sudah Bang, karena sudah terlalu capek. ya. Siap. Mau naikkan truk ini tadi bagaimana caranya nyampe Siap. atas ini. Iya. Sudah capek, tinggal saya istirahat di truk. Ya mungkin baru jalan 50 meteran mungkin karena kan turunan. Siap. Turunan. Nah, pas turunan itu ya secara nggak sadar kita dapat kontak dari mereka. Dan jaraknya hanya sekitar mungkin 15 meter, dekat sekali, sangat dekat sekali. Itu kalau seumpama kena, Pak. Waduh. Ya, almarhum kita semuanya. Bang, izin. Pas saat dapat kontak tembak itu, tindakan apa yang pertama Bang lakukan? Kalau harusnya sesuai dengan pelajaran dan sesuai yang kita ketahui bersama, kita dapat kontak, kita kabur. Truk harus langsung tancap gas. Siap. Tidak berhenti ya, karena mungkin ya bukan kaget lah. Siap. Mungkin kaget. Kebetulan sopir saya juga satu batalion sama saya sebenarnya juga anak-anak penugasan juga. Siap. Sudah biasa harusnya, Bang, ya. Sering bertugas, sering ngepos juga di pedalaman. Harusnya sudah mungkin karena kaget. Akhirnya teman saya ini dia putuskan untuk berhenti. Oh. Berhenti di situ. Jadi dia langsung lompat ke parit, kan di sebelah kita ada parit. Siap. Dia lompat ke parit, otomatis saya juga ikut. Siap. Kalau saya di situ juga mungkin kalau masih ditembaki lagi kan juga jadi lesan tembak saya. Siap. Siap. Posisi tembaknya mereka nih dari samping atau langsung Dari samping. Dari depan? Kalau dapatnya dari samping. Dari samping. Dari samping mereka nembak itu. Samping mobil sebelah kiri atau kanan, Mas? Sebelah kiri. Berarti pas di di penumpang. Iya, Pas di penumpang, pas di penumpang. Ya mungkin kebetulan karena sudah lewat dan sudah olah TKP kan. Siap. Ternyata mereka kan ibaratnya ada yang mengincar kita masing-masing. Ada yang ngincar sopir sendiri, yang ngincar penumpang sendiri. Oh, bukan satu orang, Bang, ya? Bukan lebih dari. Kalau dari infonya yang Satgas 731 yang sempat kontak sama mereka. Siap. Itu mereka ada 6 orang. Semua Ada bersenjata. 6 orang yang bersenjata 4 orang. 4 orang yang 2 mereka bawa parah. Siap. Izin, Bang. Terus senjata Abang waktu itu posisinya, Bang? Ada di belakang jok. Oh, di belakang jok. Abang taruhnya pas waktu itu di belakang Di belakang jok. Waktu itu kita memang tidak siap. Ya memang harusnya kita sebagai aparat harusnya memang selalu siap. Tapi kan
dinamika di lapangan kan Berbeda kondisinya. Siap. kondisinya karena mungkin kita sudah posisi capek, Siap. ya posisi juga senjata ada di belakang jok. Izin bang, berarti pada saat kontak tembak itu supir abang kan langsung gitu, anggota langsung lompat. Nah, pada saat itu abang langsung ambil senjata atau Belum, yang gimana? penting waktu itu saya menyelamatkan diri dulu. Saya tidak ingat senjata itu masih ada di dalam truk. Kebetulan sebenarnya begini, itu kita di truk kan di belakang itu ada truk lagi, satu truk lagi di belakang saya. Trek apa itu bang? Truk sipil, Oh truk sipil tapi sopirnya dari orang Kodim. Nah, dia juga mau ambil bahan material waktu itu. Karena penyiapan bahan kan dia tinggal di situ, makanya dia sementara tinggal di situ. Siap. Nah, dia ikut kita di belakang kita. Berarti posisi itu di belakang itu dia 2 orang, dia sama masyarakat sipil, kita yang di depan, kita 4 orang. Nah, 4 orang ini yang 1 orang ini dia sudah jalan duluan di depan. Berarti dia ini waktu melewati jalan itu melewati juga orang-orang ini yang nembak kita sebenarnya. Iya. Dia itu melewati situ, lewat lalu lalang di situ. Siap. Tapi kan nggak tahu kalau di situ ada orang ternyata di pinggir jalan itu. Nah, berarti kita yang di belakang itu cuma 3 orang yang kita naik pada saat kontak itu di truk itu kita cuma 3 orang. Saya di tengah, di sebelah kanan saya sopir, di sebelah kiri saya teman dari Koramel Arso yang ikut ngawal kita. Nah, pada saat kejadian kontak itu sopir dia lompat ke parit. Saya juga kaget dan saya kira itu senjata saya yang meletus. Gitu. Saya kira senjata saya yang meletus. Saya belum sadar kalau saya dapat kontak. Cuma karena spontan kan, sopir saya dia melompat ke masuk parit, saya juga ikut. Cuma dia bilang, "Bang, kita dikontak bang, kita dikontak," cuma begitu. Cuma dalam pikiran saya sudah ini saya mati saya. Cuma begitu, dia cuma ngajak supir saya itu, "Wah, ayo kita kabur, mati kita nanti kalau di sini." Tapi mungkin karena shock, ternyata supir saya sudah kena tembak di lengan kanannya. Siap. Sudah kena, dia sudah berdarah ini tangannya. Mungkin karena shock dia nggak ngerespon saya. Dia nggak respon. Diam saja. Nah, teman yang di belakang ini, dia cuma berdiri dari dalam truk itu berdiri. "Bang, ada apa bang?" Tapi setelah lihat leher saya berdarah. Wah, bang kena juga bang? Karena saya kena di leher sini mungkin kena reklosetnya sama serpian kajam. Siap. Tapi lumayan banyak darahnya di sini. Jadi di telinga sini, di leher sama di lengan saya. Lengan saya sudah. Pikir pada saat itu abang mereka tidak ada yang kena. Ternyata kena. Nah. Dan pada saat itu abang juga sempat shock, Pak. Sempat shock tapi ya masih bisa berpikir sehat lah masih. Ya. Tidak sampai bengong. Nggak sampai bengong. Mungkin karena teman saya yang supir ini tadi mungkin karena sudah merasakan sakit juga mungkin toh. Siap. Mungkin karena akhirnya dia shock. Terus saya cuma ngajak dia lari, "Ayo kita kabur, kita mati kalau kita di sini." Tapi teman saya ini blank, dia nggak ganggu beri saya, otomatis ya naluri manusia lah, kita juga mau cari selamat kan. Nah, saya kabur sendiri, cuma yang di belakang, "Bang ada apa?" Yang teman tadi di belakang supir. Dia tanya setelah lihat darah saya ngucur ini, keluar dari leher sama lengan saya, dia juga ikutan lompat. Dia belum sadar kalau ternyata kita dikena kontak. Nah, rekan saya di sebelah kiri tadi itu dia ada di bawah truk, dia sembunyi. Dia di bawah truk situ, jadi di ban depan, tapi dia di dalamnya, dia sembunyi di situ. Nah, waktu saya mau kabur, tapi saya sudah nyampe pantatnya truk ini, bukan pantat, belakangnya truk lah. Saya ingat kalau saya punya pucuk, saya punya senjata di dalam truk. Nah, posisi yang paling dekat dengan senjata ini kan supir saya tadi. Saya cuma bilang, "Wah,
ambil senjata. Satu kali. Dia cuma lihat saya. Tapi masih bengong. Pandangannya kosong. Masih kaget lah. Kaget Mas. Siap. Yang berulang kali kedua. Wo, ambil senjata. Masih belum bergeming. Teriak itu. Berteriak. Dia geleng kepala. Nggak berani. Siap. Otomatis ya mau tidak mau ya sudah. Abang mungkin, yang ini. Mungkin saya yang ya mungkin ya. Lagi ya, posisinya masih tenang lah. Masih tenang, masih bisa berpikir. Ya. Karena ini dalam tekanan masalahnya. Saya cuma ya lepas sandal ya sambil istighfar juga. Bismillah. Saya sudah pasrah itu. Siap. Ada apa-apa sama saya sudah pasrah. Kalaupun juga kita tinggal senjata di situ nanti senjatanya diambil kita juga masalah. Siap. Ya sudah mending saya ambil, saya sudah pasrah, saya sudah naik ke truk baru saya lihat lajur lintasan peluru. Oh, dari sana yang nembak saya. Gitu. Izin Bang, pada saat Abang kembali mengambil senjata itu apakah masih ada kontak tembak? Sudah nggak terdengar. Sudah tidak terdengar kontak lagi. Ya takutnya mereka mengejar kita, maksudnya mereka maju. Nah, senjata saya ambil, saya kokang, pokoknya ada orang lewat saya sudah pasrah, sudah pasti meletus itu saya. Siap. Sudah pasti saya tembak. Kalau ada orang lewat dari depan truk gitu. Siap. Ya, karena saya setelah ambil senjata kan saya ke belakang. Siap. Ke belakang saya bilang sama orang-orang, ayo kita mundur, kita kabur. Gitu. Kebetulan juga di situ kan tidak ada sinyal. Siap. Sinyal tidak ada sama sekali. Saya sempat sambil itu saya sempat lihat HP, sinyal tidak ada, maksudnya kita mau hubungi lah. Mau hubungi ke pos, kalau menyampaikan kita kontak biar kita ada bantuan. Lah, siap. Maksudnya saya senjata cuma pegang 1, sedangkan personel kita ada 5 orang. Nah, setelah teman-teman saya panggil saya ajak mundur, lari. Setelah kita lari, mungkin jarak berapa ya? Kan nyampe puncak tadi kita selesai truk tadi naik itu. Siap. Di situ baru ada sinyal. Baru dapat sinyal sambil saya sembunyi, saya hubungi dan pos Kipe. Dan pos Kipe saya minta bantuan. Bang, izin Bang kita kontak, kita dapat hadang di tanjakan setelah kampung gitu. Sambil kita kabur, tapi yang intinya saya sudah hubungi. Siap. Ya setelah itu kita lari ya mungkin lumayan kalau hitungan mungkin dari sini dari Kodim mungkin sampai APO. Kita jauh. Lumayan lah. Dengan kaki telanjang. Berapa? 2 kilo, 1 kilo ada ya? Ya, 1 kilo, 2 kiloan lagi. 2 kiloan. Ya, APO masalahnya. Yaitu sekitar 1 kilo sampai 2 kiloan. 2 kilo ya. Kita kaki telanjang kabur nih, nggak pakai sepatu, tidak pakai sandal. Kebetulan waktu itu kan saya pakai sandal, tapi sandal kan saya lepas. Siap. Izin Bang, kita kembali sedikit. Hati pada saat Abang sudah ambil senjata itu yang tadi syok itu atau rekan yang tadi bengong itu dia sudah join, sudah ikut. Ini sudah sadar dan tangannya pun sudah rasa sudah sakit sekali, dia cuma pegang tangannya saja. Siap. Karena kelihatan kan. Iya. Kelihatan darahnya ngucur, apa cuma pakai kaos kelihatan sekali. Siap. Izin Bang, itu mereka posisi sembunyinya gimana Bang? Mereka ada di pinggir jalan. Posisinya setelah kejadian ya. Siap. Setelah kejadian kan ya banyak terutama yang dari Satgas waktu itu Nemangkawi kalau nggak salah. Siap. Yang ini Satgas Nemangkawi itu kan juga datang ke lokasi. Siap. Nah, itu saya juga sempat lihat posisinya mereka ada di mana. Oh, ternyata ya mereka bersembunyi di pinggir jalan di balik batang pohon yang besar. Dan mereka ternyata sudah nunggu kita dari malam itu kita sudah ditunggu sebenarnya. Sudah incaran memang. Sudah mengincar karena mungkin pas kita lewat mereka nunggu kita baliknya. Mungkin karena kita nggak balik-balik akhirnya ya kejadian di pagi itu. Karena di situ ada bekas makanannya mereka, ada bekas mie. Jadi mereka sempat bermalam. Ada bekas makanan, sempat bermalam. bahkan sempat ada
ada bekas ini BAB-nya mereka juga di situ. Berarti mereka nunggu kan berarti di situ. Berarti itu kayunya besar sekali kan Bang? Sampai Besar. mereka tidak kelihatan. Besar, kayunya besar memang. Sudah pohon roboh yang sudah lama kan nggak kelihatan. Siap. Bukan pohon yang potongan baru, bukan. Dia sudah lama, kayu lama. Mereka sudah memang siapkan betul Sudah itu, Bang. memang sudah siapkan. Dan mereka sudah sedia 4 pucuk untuk gadang kita. Kalau mungkin kalau total setelah itu proyektil yang masuk itu kalau dihitungkan sekitar 39. Memang tidak semuanya ke depan, tapi kan ada yang nyebar sampai di bak belakang. Oh, memang diberondong berarti Bang Heeh. ya. Saya kira cuma satu tembakan Bang. Enggak, banyak. Oh, diberondong berarti memang. Ya, alhamdulillah masih Iya. diberikan umur panjang, hanya numpang lewat di sebelah saja. Tidak ada yang Kena masuk. juga, Bang. Ya lumayan. Pada saat itu yang terkena cuma abang dan itu rekan sama yang satunya sama itu ya. sopir, kita berdua saja. Berarti Abang ini posisinya berarti lari ke apa namanya nih Bang? Pos ke Kembali ke kampung Kibe Kampung lagi. Kibe lagi. Hmm. Nah, berarti di sana diobati Bang ya. Di pos diobati. Untuk kembalinya ke Jayapura Bang? Ya naik truk kita lagi itu. Kita kembali ke Trek itu Bang. lokasi lagi situ. Karena padahal kita sudah kepikiran truk ini mungkin sama mereka dibakar sudah, atau biasanya kan begitu. kemungkinan besar kita kembali sudah truk dibakar. Cuma waktu kan kita kembali kan sama-sama Satgas. Siap. Satgas memang waktu itu sempat kontak juga sama mereka. Jadi strateginya mereka hit and run lah kalau kasarannya. Oh, berarti hit and run Bang. Nah, Satu kali serang langsung dia kabur. mereka tidak cek kena dan tidaknya. Enggak. Dan mereka memang, tapi di dalam hutan mereka sudah siapkah? Mereka siap di dalam hutan. Jadi mereka siap kalau seumpama dikejar teman sama mereka sudah siap. Nah, seumpama dikejar mereka sudah siap. Tapi kan kebetulan yang ngejar kan ini rekan-rekan kita yang Satgas. Siap. Mereka senjata lengkap, masing-masing semua bawa senjata. Siap. Amunisi banyak. Pakai perlengkapan, semuanya lengkap. Nah, mungkin salah ketemu musuh. Dikiranya kita yang ngejar, tapi bukan kita yang ngejar. Teman-teman Satgas yang ngejar. Kan sempat di dalam sempat kontak lama. Kita kan sempat dengar. Sempat dengar kontak lama. Ya mungkin karena kehabisan munisi, akhirnya mereka kabur. Kalah senjata, kalah munisi, kalah orang juga. Bahkan salah satu senjatanya sampai ditinggal. Oh, mereka tinggalkan mereka. Mereka tinggal satunya, double loop kalau nggak salah waktu itu yang didapat sama rekan-rekan Satgas itu. Sudah habis amunisinya. Sudah habis munisinya. Double loop itu yang ini tuh Bang apa kalau shotgun lah. Nah. Kalau di PUBG shotgun. Berarti dari mereka tuh semuanya lolos Bang. Lolos. Karena mereka kan lebih menguasai medan. Betul. Mereka punya wilayah. Mereka punya wilayah. Mereka tahu jalannya pelolosan lewat mana. Mereka sudah hafal medan. Anggaplah sudah rumahnya mereka. Sudah rumahnya dapurnya mereka. Mana, kamar mandinya mana, mereka sudah hafal. Kalau kita kan belum tahu ini mana kamar, mana ruang tamu. Itu sih. Berarti setelah itu Abang langsung sama-sama dengan Satgas langsung kembali lagi ke Jayapura ya? Enggak, untuk kembalinya kita kembali sendiri karena kan sudah dirasa aman waktu itu. Setelah itu kan ya kontak ke semua pos sepanjang jalur itu kan untuk siaga 1 kan. Siap. Izin, siapa yang bawa trek itu? Kan drivernya masih drivernya, masih dalam keadaan luka masih mau tidak mau. Asli. Tapi kan sudah dapat penanganan dari kesehatan di pos Satgas kan. Jadi mungkin sudah berkurang lah, termasuk saya juga sudah sudah ditutup semua luka. Setelah kejadian itu Bang, untuk suplai logistiknya masih seperti biasa? Masih seperti biasa. Itu kalau nggak salah kejadian hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020 itu kalau nggak salah hari Sabtu. Siap. Itu hari Senin saya sudah berangkat ke sana lagi.
Abang lagi berangkat. Saya yang berangkat. Terus drivernya bang? Drivernya sudah ganti kalau ganti. drivernya. Saya kira masih yang tadi drivernya bang. Drivernya sudah tidak mau berangkat ke sana. sudah trauma siapa? Masalahnya yang paling telak kena aja. Iya. Yang kalau bila dia mungkin dia yang paling telak kenanya. Abang kok nggak maksudnya abang mau lagi berangkat ke sana, Pak? Nggak ada rasa trauma atau gimana? Bang? Ya, kalau trauma sih sudah pasti. Siap. Sudah pasti trauma. Cuma ya kewaspadaan sama pengamanan kan otomatis sudah ditingkatkan itu saja. Sudah ke sana lagi sudah pakai helm, sudah pakai rompi, sudah pegang senjata sendiri. Sudah tidak kalau pertama ke sana kan tidak pakai apa-apa, tidak pakai helm, tidak bawa rompi. Nggak ada persiapan sama sekali. Nah, setelah kejadiannya baru tempatnya juga rekan-rekan yang di sepanjang jalur itu kan banyak pos satgas. Rekan-rekan juga lagi. Mereka lebih siaga. Pas kalau kita lewat pasti kita kontak, kita mau lewat. Nah, jadi mereka biasanya yang teman yang bantu patroli, yang membantu kadang ada yang ngawal kita sampai lokasi TMMD. Di setiap pos monitor ya? Sudah monitor. Berarti waktu itu abang naiknya 5 orang lagi? Waktu itu naik sudah nggak 5 orang lagi, sudah banyak karena kita sudah dikawal. Karena kejadian ini kita sudah pakai pengawalan. Ya, takutnya terulang kembali. Izin bang, saya penasaran dengan mungkin ini terkait mental kembali bang. Apakah memang selama abang bertugas dari 2006 itu pertama kali abang kena kontak senjata? Sebenarnya kalau dibilang kontak senjata untuk pertama kali, sebenarnya kalau secara kontak begitu, ya mungkin itu pertama kali. Kalau hampir sudah sering, karena saya kan di Wamena waktu itu kan kita naik turun satgas, naik turun di daerah rawan. Jadi ya sebenarnya karena kalau saya bilang hampir ya karena ya kita kan yang penting baik-baik sama warga setempat itu kita jaga itu. Ya belum nggak sampai kontak lah, tapi kan kita tahu orang-orangnya. Tapi salut sih bang, maksudnya biasanya orang yang berani kayak abang macam sudah pernah kena terus apalagi pertama kali pada saat itu masih lagi mau naik. Jadi dalam pikirannya saya mungkin abang sudah sering kena kontak senjata. Ternyata baru pertama kali. Kalau dia baru pertama. Dan selang waktunya itu baru dari kejadian A. Sabtu terus abang untuk naik lagi itu kayaknya pendek sekali bang. Kayak tidak ada pemulihan. Pemulihan mental. Ya maksudnya emosional. Ya mungkin orang-orang bilang juga begitu sampai kemarin saya juga bilang, Bram kamu nggak apa-apa kamu berangkat sampai tanya begitu. Saya tidak apa-apa pasti ya. Saya sampaikan tidak apa-apa. Ya apa ya? Ya mungkin karena juga sudah. Ya mungkin sudah karena mentalnya mungkin sudah terbentuk. Jadi ya mungkin seperti kasih anggap biasa begitu saja. Mungkin kalau kita harus tiru mental ini, Pak. Ya memang harusnya seperti begitu. Siap. Sebenarnya ya apalagi ya waktu itu kan ya kita kan membangunkan juga buat masyarakat. Ya nanti kalau sebenarnya banyak mungkin yang bisa menggantikan saya untuk berangkat ke sana lagi banyak. Tapi kan ya sebagai bentuk tanggung jawab saya lah. Karena yang kebetulan ya yang baminya otomatis mungkin yang dari belanjaan semuanya ngurusi saya. Abang ada rasa tanggung jawab lah itu saja. Enggak lebih. Izin bang, itu berapa lama bang abang bolak balik terus itu bang? Kalau di total ke sana 40 hari. 40 hari. 40 hari. Bukan seminggu 2 minggu. Tapi kan selama 40 hari itu kan kita nggak selamanya di bolak-balik enggak. Sering bolak-baliknya itu mungkin di awal-awal saja karena penyiapan material, suplainya. Sama mungkin saya turun
kan setelah bolak-balik itu mungkin selama sebulan kan saya ada di sana terus, di lokasi terus. Mungkin seminggu sekali lah mungkin saya turun untuk belanja bahan makanan begitu. Oh. Sama keperluan-keperluan yang lain kalau mungkin butuh belanja ke kota baru mungkin udah bisa turun. Siap. Izin Bang, mungkin nasib kampung Kibe itu sekarang bagaimana? Kalau untuk sekarang nasibnya ya kurang tahu bagaimana ya. Mungkin ya semoga saja apa yang kemarin kita bangun di sana benar-benar dimanfaatkan dan dijaga sama warga di sana. Berarti Abang belum sempat ke sana lagi Bang ya? Nah, kalau setelah kejadian itu sampai hari ini belum. Waktu itu mungkin Abang bisa gambarkan Bang kondisi kampungnya seperti apa Bang? Ya mungkin kondisi kampungnya seperti perkampungan pedalaman di Papua pada umumnya sih. Rumah Kalau mungkin ya Abang gambarkan contoh kayak di sini Bang. Seperti di mana Bang? kalau di kota sini tidak ada. Mungkin wilayah mana namanya? Koya begitu. Wah itu mah terlalu rame. Arso Bang, kalau Arso? Terlalu rame masian. Sko Bang, Sko. Seko masih terlalu rame. Mungkin Berarti di memang sana sudah di dalam sekali ini Bang ya. di dalam. Jadi kalau mau digambarkan di kampung itu kiri kanannya sudah nggak ada kampung lagi. Mungkin mau ketemu kampung lagi sudah jam mungkin sekitar 20-30 kiloan baru ketemu kampung lagi. Untuk perumahan warganya itu dekat apa jauh-jauh? Ya kalau rumah warganya dekat-dekat karena warganya pun juga sedikit. Mungkin rumah itu dia di situ mungkin cuma sekitar kurang lebih mungkin 20-30-an rumah saja itu pun dari rumah panggung. Rumah dari kayu semua rata-rata mayoritas. Untuk yang tinggal di sana mayoritas penduduknya Mayoritas orang asli Papua, WAP asli semua. Untuk pendatang satu orang saja. Satu orang? Satu orang saja. Dia memang tinggal di sana atau? Memang dia diminta sama kalau sering kita ngobrol karena satu-satunya kios di situ ya cuma itu. Oh dia buka kios di sana. Kiosnya lumayan kalau diceritakan kiosnya lumayan besar karena setiap hari pasar orang dari PNJ juga belanjanya di situ. Belanjanya di dia. Di kios itu. Pendatang itu orang apa Bang? Dia orang Makassar. Tapi memang yang minta dia ke sana waktu sempat ngobrol sama dia, saya lupa namanya. Itu memang dia diminta sama Ondo Afi. Sama kepala sukunya di situ. Memang disuruh tinggal di situ. Keamanannya dijamin. Dia suruh buka kios. Biar di situ ada kehidupan. Kasarannya begitu. Jadi satu-satunya kios ya dia saja. Yang orang pendatang ini orang Makassar. Berarti dia sendiri Bang, tidak ada ikut dengan keluarganya, sendiri saja? Sama istrinya. Oh anak istri? Anaknya dibawa ke situ. Tapi kan sudah dijamin keamanannya. Jadi ya memang dijamin, jadi nggak akan ada apa-apa sama dia, sama keluarganya. Izin Bang, berarti setelah pembangunan itu selesai, apa respon masyarakat terhadap tentara? Ya responnya sudah pasti positif karena selama ini mereka tidak punya gereja, akhirnya punya gereja permanen yang selama ini cuma dari kayu. Terus kita kan juga bangun bak air di sana waktu itu. Kita juga bangunkan salurannya sekalian. Air bersih sudah nggak bingung lagi karena kita sudah bangunkan. Terus bukan rumah semi permanen, kita bangun kemarin rumah permanen. Ya siapa tahu mungkin ke depan ada program lagi ya. Mungkin kita bisa bangun di sana lagi biar masyarakatnya juga sejahtera. Rumah permanen Abang bangun berapa? Kemarin kalau nggak salah 5. 1 untuk rumah pastori, yang 4 untuk masyarakat. Berarti 1 gereja, 5 rumah. 5 rumah, 1 bak air. 1 bak air. Izin Bang, berarti sebelum adanya TMMD di kampung itu belum ada pembangunan apa? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali pembangunan di sana. Mungkin pertama karena belum tersentuh jalan, karena mungkin medannya memang ekstrim. Terus ya itulah jaraknya itu Bang ya. Jaraknya ya lumayan. Salahnya perbatasan. Kita jadi penasaran dengan tempatnya. Ya,
Berarti kalau mau disimpulkan itu masyarakat sangat senang ya. Soalnya Iya. kan pertama kali ada Iya, perhatian pemerintah Iya. tentara untuk masyarakat di sana ya. Bang, izin dari sekian cerita yang tadi sudah abang bagi ke kita, apa harapan abang sendiri untuk Kampung Kibe yang sudah abang perjuangkan? Ya harapannya ya itu saja, yang apa yang kita bangun kemarin di sana dijaga dan dipelihara dan dipergunakan sebaik-baiknya. Mungkin ada pesan-pesan kah Bang untuk kami yang anak-anak muda ini Bang? Siap. Oh, satu lagi. Plot twistnya mungkin sangat membagongkan. Ada plot twistnya. Wow. Plot twist apa lagi? Plot twistnya itu 1 bulan kemudian setelah kegiatan TMMD selesai kan. Siap. Kita kan ada bantuan lagi yang saya antar ke sana. Bantuan apa itu? Alat musik, organ, gitar, sama sound. Itu untuk dari mana gereja. bantuannya? Ya. Itu dari mana bantuannya? Bantuannya waktu itu dari Bapak Dandim. Oh. Dari Bapak Dandim kita antar ke sana. Nah, plot twistnya di hari itu saya ketemu sama pelaku yang nembak saya. Nah, Kok abang bisa tahu Bang? plot twistnya di situ. Jadi begini ceritanya. Ini kebetulan waktu itu saya antar ke sana. Nah, orang yang nembak itu dia sudah minta izin sama kepala kampung. Mau ketemu bapak tentara yang kemarin ditembak, begitu. Nah, kebetulan pas saya juga ke sana. Dia mau minta maaf. Tapi kan sudah dijamin, kalau dibilang emosi ya, siapa sih yang tidak emosi? Iya. Nah, kan. Ini hampir jadi. Hampir. Saya masih, anak-anak saya masih bayi waktu itu. Masih kecil-kecil. Kok bisa dia ada pikiran? Jadi pernyataannya itu 2 orang itu. Waktu itu 2 orang yang ketemu sama saya. Dia meminta maaf karena tidak tahu. Aduh, Bapak Komandan, kita minta maaf. Kita tidak tahu kalau yang kita tembak kemarin itu tuan rumah yang lagi bangun gereja di sini, gitu. Nah, begitu ceritanya. Tapi kan ya kalau dibilang emosi, mungkin kita mau kita bikin apa, mau kita apakan atau kita tangkap, tapi kan tidak bisa. Karena sudah dijamin sama kepala kampung. Itu saja. Ya mau tidak mau ya saya terima itu saja. Saya terima permintaan maaf. Iya, agak lain. Hampir mati dengan orang itu. Tapi abang masih bisa legowo. Ya sebenarnya bukan legowo, kan terpaksa. Mau tidak mau. Ketemu sama orang yang nembak. Masih ya kalau dibilang mungkin masih anak muda juga, mungkin masih umur 20-an tahunan masih. Masih anak-anak. Tidak ada, dia ada pikiran untuk datang. Enggak, dia mungkin pikirannya karena kita yang membangun kampungnya dia. Dia merasa terenyuh Bang. Ya. Mungkin karena itu. Karena tahu mungkin karena kita yang bangun kampungnya dia, yang kita bangun gereja di situ, yang selama ini tidak pernah tersentuh pembangunan, tidak ada punya gereja. Akhirnya kita hadir di situ, kita bangunkan gereja permanen, yang bangunan yang megah. Mungkin dari situ mungkin tergerak hatinya. Ya. Akhirnya dia meminta maaf. Gitu. Oke, seperti yang tadi abang ceritakan kan, di kampung itu kan belum ada pembangunan apa-apa. Terus dihadir bangun itu, jadi mungkin terkesan kali ya. Iya. Akhirnya Jadi di satu sisi karena ketulusan itu Bang, abang berbolak-balik ya maulah untuk tetap lanjutkan pembangunan itu. Tuhan dia lihat. Jadi jauhkan dari jauhkan dari hal-hal yang twistnya kan agak lain ya. Iya, agak lain. Iya, kebetulan saya ketemu sama yang nembak saya itu. Iya.
memang Abang ceritakan nggak ke teman abang yang driver yang kena ini, Bang? iya saya ceritakan. Ya Terus? kebetulan sekarang teman saya itu dia sudah pindah ke Jawa. Oh, siap. Terus tanggapannya beliau, Bang? Ya seperti tanggapannya laki-laki pada umumnya lah. Bilang yang ya mengumpat. pasti kesal sekali. Untung kita masih selamat, untung kita masih hidup. Terus kalau dia minta maaf kita sudah ya amit-amit Tangan mungkin begitu. kita sudah tidak ada terus bagaimana? Siap. Kayak begitu. Tapi kalau kita mau pikir-pikir lagi sebenarnya itu kado dari Tuhan, Bang. Abang masih bisa selamat, masih bisa kita Iya. berbagi cerita di sini. Siap. Luar biasa. Ya mungkin itu yang pengalaman yang tidak mungkin ya bisa saya lupakan. Siap. Jadi gini, Bang, saya jelaskan sedikit tentang podcast saya, Bang. Jadi inilah yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat, bahwa saya ingin masyarakat tahu suka dukanya kita di sini, Bang. Jadi perjuangan kita untuk Papua ini, Bang. Jadi saya ingin mengangkat personel-personel yang saya rasa punya kisah-kisah yang keren, punya perjuangan yang mati-matian untuk membangun Papua ini, Bang. Itu sedikit maksud dari podcast saya, Bang. Bukan sekedar keren aja. Iya, bukan sekedar hanya Mungkin siap. banyak mungkin yang lebih dari kisah saya. Siap. Mungkin kebetulan ini saya yang ya punya apa ya keberuntungan atau apa ya mungkin ya Di cerita abang adalah tokoh utamanya. maksudnya bukan ini apa yang ya mungkin yang hari ini yang saya yang punya kesempatan untuk bercerita. Siap. Sebenarnya kan juga lebih banyak yang lebih dari saya Siap. kan. Mungkin sampai rekan-rekan dari TNI Polri, dari rekan-rekan dari Polri juga banyak yang meninggal malah. Siap. Juga ada yang cacat. Siap. Mungkin sekelumit saya ini nggak ada apa-apanya kisah saya ini. Nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka-mereka yang sudah yang kemarin-kemarin yang mungkin sampai jadi almarhum, sampai meninggalkan keluarganya, mungkin sampai yang kakinya patah, cacat, kan lebih banyak lagi. Siap. Cuma hari ini yang berkesempatan mungkin diulas ceritanya kebetulan saya. Gitu. Siap. Terima kasih. Siap. Atas kesempatannya. Siap. Jadi sedikit cerita, Bang. Waktu itu saya hanya ngobrol-ngobrol biasa saja, Bang, dengan Bang Doni. Nah, abang bilang saya punya senior, jadi dia ada sedikit cerita lah yang menurut saya keren lah, mungkin nanti kita bisa angkat. Ayo, saya menjadi semangat. Ayo, kita tentukan waktunya kapan. Kebetulan boleh. abang berkenan lah, Bang. Aduh, terima kasih banyak ini, Bang. Mungkin ya gimana ya, kita ini belum pernah ya mengalami. Semoga tidak lah, Bang. Semoga janganlah. Semoga janganlah. Lancar sampai Amin. Sampai finish nanti, Bang. Sampai finish nanti, sampai wisuda nanti. jangan punya pengalaman yang ya seperti itu. Ya syukur-syukur kalau mau dikasih umur panjang kan. Gitu. Doa saya semoga di sini bisa semakin aman lah. Di Papua ini. Amin. Ya, kedepannya bisa makin maju lagi lah. Iya. Bang, mungkin terakhir sebagai penutup, pesan sekaligus harapan abang untuk TNI Polri ke depan, khususnya di Papua, Bang. Ya, kalau untuk pesan-pesannya sudah pasti ya semoga solid. Siap. Solid, kita sama-sama jaga keamanan di Papua itu. Siap. Kalau ada ya gemercik-gemercik kecil ya nggak usah jadi besar itu. Siap. Kalau harapan saya. Menurut saya wajar sih, Bang. Bersaudara saja ada itu. Sedikit gesekan itu Tapi wajar. ya jangan sampai besar gitu. Siap. Ya wajar, kalau wajar. Siap. Ya kita nggak usah inilah ya. Iya. Ya sudah pasti ada percikan-percikan kecil itu sudah pasti. Kalau tapi ya kita ini di sini kan juga merantau. Siap.
kita sama-sama cari rezeki di sini. Terus mau ngapain sih? Iya betul. Cari apa sih? Iya. Mending duduk begini ngopi ngobrol sama-sama itu lebih enak. Betul Bang. Kalau pesan saya itu sama rekan-rekan TNI Polri itu. Karena kita ini yang mempunyai tugas untuk menjaga negara ini. Itu sih. Kalau penjaganya nanti solid, penjaganya ada percikan terus bagaimana yang mau dijaga? Ya betul Pak. Oke teman-teman, mungkin ya sekian lah sekelumit cerita dari saya punya senior. Terima kasih kembali lagi nih Bang. Sama-sama. Waktunya ini Bang. Siap. Terima kasih juga sudah diberikan pengalaman yang luar biasa yang sudah kita dengar. Sangat-sangat luar biasa ya. Terima kasih untuk Bang Doni ini Bang untuk ya bisa memfasilitasi lah. Kita bisa pinjam tempat, memfasilitasi kepada Abang. Mungkin sekian untuk podcast hari ini. Kalau mungkin ada saran dan masukan, silakan masukkan di komentar. Dan jangan lupa subscribe ya untuk mendukung channel saya. Jadi teman-teman, Abang Doni ini juga punya akun YouTube, mungkin bisa dibantu untuk subscribe. Bang Jin, nama YouTube-nya apa Bang? Pace Estetik. Beliau ini merupakan personel di Kodim 1701 Jayapura. Beliau di penerangan masyarakat ya Bang ya? Betul. Silakan kunjungi YouTube-nya Abang Doni. Keren-keren videonya. Thank you. Siap. Oke Bang, makasih banyak Bang. Sama-sama, terima kasih banyak.